memahami, menyimpannya dengan baik. Semoga dibuat santai ya, dikondisikan sebaik mungkin. Kita lihat di sini. Proses dasar motivasi adalah needs atau kebutuhan psikologis dari seseorang yang pada akhirnya memunculkan suatu dorongan karena dia ingin mencapai satu tujuan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita punya tujuan, maka yang pasti nanti ada drive, ada keadaan yang tidak seimbang karena kita ada dorongan untuk mencapai satu tujuan tersebut. Karena proses dasarnya ada kebutuhan psikologis yang memunculkan satu dorongan untuk mencapai satu tujuan. Kalau kita sebagai pimpinan, sebagai atasan, maka kita ingin karyawan kita tuh punya motivasi. Gimana caranya tetapkan satu tujuan? Karena ketika dia diberikan tujuan, maka dia akan ada ada uh, ada jadi tujuan itu akan memberikan informasi seberapa besar usaha yang harus dia lakukan. Karena kita lihat nanti sifat dari motivasi itu ada dua. Kita lihat dulu di sini. Nah, di sini prestasi kerja merupakan fungsi dari motivasi kerja kali kemampuan kali peluang. Jadi kalau teman-teman mahasiswa punya tim kerja yang pinter-pinter, apakah nanti akan sukses dalam tim kerjanya? Kalau menurut teori ini tidak. Kenapa? Karena prestasi kerja merupakan fungsi dari motivasi kerja kali kemampuan kali peluang. Kemampuan mereka bagus, peluang yang diberikan perusahaan juga bagus, tapi ketika karyawan teman-teman itu tidak punya motivasi kerja, maka prestasi kerjanya juga akan bermasalah. Ini ya hasil rumusannya seperti ini. Nah, motivasi kerja itu sifatnya ada dua. Teman-teman bisa mengaca pada diri sendiri yang pernah dialami atau mungkin dari lingkungan sekitarnya. Jadi teman-teman setelah ini bisa angkat studi kasus nih. Oke, saya angkat tertarik dengan tema ini. Kita lihat, motivasi kerja itu sifatnya ada yang proaktif, ada yang reaktif. Kalau proaktif di sini seperti namanya saja. Jadi si karyawan itu dia akan berusaha memunculkan atau meningkatkan motivasi kerja dia, prestasi kerja di ya motivasi dia proaktif, dia meningkatkan kemampuannya ya, ataupun dia ingin berprestasi di tempat kerjanya sehingga dia termotivasi. Bahkan dia memunculkan motivasi itu sendiri. Proaktif. Jadi dia aktif memang motivasinya, mungkin ada motivasi internal ya sifatnya. Jadi dia sendiri proaktif untuk memunculkan motivasi itu sendiri sehingga dia berprestasi. Kalaupun misalkan di tempat kerjanya dia rasa bahwa saya kok kayaknya nggak nggak bisa berprestasi di tempat kerja ini. Bahkan dia sendiri menciptakan satu peluang di mana dia bisa berprestasi. Jadi kalau ada karyawan yang memang dia berhenti dalam satu tempat kerja dengan alasan kok gini-gini aja ya kerjaannya, kok saya malah jadi stres ya. Nah itu bisa saja terjadi karena ada pekerjaan yang sangat sederhana yang menyebabkan seseorang itu jadi stres, sedangkan dia motivasi kerjanya tinggi sehingga dia butuh tantangan ke tempat yang lebih tinggi lagi, ke satu perusahaan lebih tinggi lagi, atau bahkan dia menciptakan satu peluang di mana dia bisa berprestasi di sana. Jadi proaktif ini di sini mahasiswa ini sendiri, karyawan itu sendiri yang memang menciptakan satu peluang di mana dia bisa berprestasi. Sedangkan kalau reaktif, motivasi itu seseorang itu atau karyawan itu baru baru termotivasi kalau ditekan dulu. Misalkan belum waktunya ujian, ya sudah santai aja. Tapi sudah jelas nih besok ujian nih minggu depan. Malam itu jadi nggak tidur, kemudian selesai 4 studi kasus. Nah, jadi reaktif. Begitu juga dalam perusahaan. Mungkin kerjaan yang santai aja, tapi sudah tahu nih ada perampingan nih, misalkan ada untuk masalah karyawan, sehingga yang tidak aktif nanti akan diistirahatkan, misalkan seperti itu. Nah, akhirnya mereka itu termotivasi karena adanya tekanan. Nah, ini jadi proaktif, ada yang reaktif sifatnya. Oke. Nah, kita masuk ke teori. Nah, jadi teman-teman, nanti teori itu kupas aja. Pilih salah satu dari teori yang ada yang saya sampaikan. Jadi nanti nggak boleh ambil teori dari buku yang lain. Kenapa sih studi kasus? Karena ingin mencoba untuk melihat kemampuan mahasiswa sudah paham belum sih teori yang saya berikan dengan melihat fenomena yang ada di sekitar. Karena jadi analisa permasalahan kira-kira
dia cermat, bisa 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 paham nggak masalah yang ada di sekitarnya, kemudian dikaitkan dengan teori, kemudian dianalisa dengan baik, sehingga nanti mampu untuk menyelesaikannya. Jadi kita lihat di sini, jadi harus ada teorinya. Teorinya silakan salah satu diambil. Teori motivasi ini ada dua, ada teori isi, ada teori proses. Kalau teori isi ini terkait dengan apa sih yang memotivasi karyawan, sedangkan teori proses adalah bagaimana proses motivasi itu berlangsung. Motivasi ada 8 teori yang diklasifikasikan menjadi dua-dua. Teori isi yang pertama, jadi saya akan masuk ke teori isi yang pertama, yaitu terkait dengan apa yang memotivasi karyawan. Yang pertama teori hierarki, teori tata tingkat dari kebutuhan, teori tata tingkat kebutuhan dari tokohnya namanya Maslow. Eh, Kebutuhan manusia itu kan banyak sekali, sehingga si Maslow ini membuat hierarki. Ternyata ada 5 kebutuhan yang dia buat. Eh, di sini kebutuhan yang paling rendah adalah psychological, kemudian yang lebih tinggi lagi safety, kemudian lebih tinggi lagi sosial, esteem. Yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Jadi dia kelompokkan menjadi dua, kebutuhan rendah psychological sampai dengan esteem eksternal, dan kebutuhan yang motivasi tingkat rendah adalah psychological sampai esteem yang eksternal, dan motivasi tingkat tinggi adalah self actualization atau aktualisasi diri. Nah, jadi modelnya adalah psychological adalah kebutuhan yang paling dasar, kebutuhan untuk makan, minum. Jadi kalau kalau misal karyawan bekerjanya yang penting saya bisa makan saja, atau jadi bekerjanya yang penting tujuannya untuk bisa makan saja, berarti motivasi dia adalah psychological. Nah, jadi kalau dalam Maslow itu apa yang dibutuhkan seseorang, maka yang dibutuhkan itulah yang menyebabkan seseorang itu termotivasi. Ketika kebutuhannya sudah terpenuhi, maka motivasinya berhenti. Nah, sehingga si karyawan tadi ketika sudah terpenuhi kebutuhan yang penting sudah bisa makan saja dan yang penting dia dapat kerja, oke dia sudah akhirnya dia bisa bekerja dan dia bisa terpenuhi, dan pastinya dia akan punya kebutuhan yang lebih tinggi lagi, yaitu dia ingin safety. Dia ingin menjadi karyawan tetap di perusahaan. Kebutuhan dia itu yang memotivasinya, namanya safety. Safety ini ada safety psikologis, ada safety fisik. Psikologis tentunya dia ingin aman secara psikologis seperti jaminan, ya kemudian keamanan dari sisi psikologi, kalau secara fisik ya dia keamanan dari alat-alat kerja ya. Safety ini safety psikologis, saya jelas tadi masalah psikologisnya, dia ingin aman di tempat kerja ataupun jangka panjangnya. Kemudian saya sudah dapatkan nih sebagai karyawan tetap, maka dia punya kebutuhan ingin misalkan bersosialisasi dengan baik atau gabung dengan teman-teman yang lain di dalam perusahaan dengan sangat baik. Di sini kebutuhan sosial ini yang kemudian memotivasi dia. Ketika sudah terpenuhi, berhenti memotivasinya, kebutuhan tingkat tinggi lagi yaitu yang lebih tinggi lagi adalah esteem. Ini ada dua, esteem internal, ada esteem eksternal. Kalau internal kebutuhan akan otonomi, kebutuhan untuk harga diri, kebutuhan untuk berprestasi. Kalau esteem eksternal ini masih yang rendah. Kalau yang internal itu sudah mengarah ke yang tinggi ya. Kalau esteem eksternal dia seperti namanya saja, dia butuh penghargaan secara eksternal seperti gaji yang besar, kemudian pengakuan, penghargaan. Seperti yang tadi saya berikan contoh, misalkan pimpinan ketika dia tidak mendapatkan penghormatan, maka dia akan marah, berarti motivasi di dalam bekerjanya juga esteem eksternal. Oke. Nah, esteem eksternal sampai psychological ini adalah motivasi tingkat rendah. Sedangkan aktualisasi ini yang paling tinggi. Biasanya orang ketika sampai ke motivasinya ke aktualisasi diri, dia nggak butuh masalah psychological sampai esteem. Bahasa kitanya adalah kayak nggak butuh keduniawian mungkin ya. Tapi dia akan bekerja, yang penting saya bisa aktualisasi diri, melakukan yang terbaik tidak hanya untuk diri saya, perusahaan, bahkan untuk orang lain. Ini mental health, ini ada di sini, aktualisasi diri. Nanti kalau berbicara mengenai gaya kepemimpinan, ini kita temukan lagi. Jadi kalau kita di dalam kepemimpinan, gaya kepemimpinan kita modelnya transaksional. Nanti ada teorinya ya. Biasanya karyawannya itu motivasinya dan komitmennya itu
tingkat rendah. Yang penting mereka bisa makan, yang penting mereka butuh dapat gaji yang besar. Itu efek dari gaya kepemimpinan yang transaksional. Tapi kalau gaya kepemimpinan yang transformasional nanti kita bahas, maka nanti karyawannya motivasi kerjanya adalah self actualization atau aktualisasi diri atau komitmennya ada tingkat rendah. Nah, jadi karyawan bisa motivasinya seperti motivasi tingkat rendah ataupun tinggi itu tidak terlepas dari gaya kepemimpinan dari si pemimpin itu sendiri. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jadi kalau teman-teman angkat studi kasus ini, dia itu berjenjang hierarki dan dia nggak bisa dua, nggak bisa lompat-lompat juga. Dari sosial kemudian safety itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan tadi saya berikan contoh pimpinan itu suka marah-marah dan butuh penghargaan, ya sudah berarti dia masalahnya ada di self esteem yang eksternal. Bukannya berarti dia ada dua, dia butuh esteem eksternal dan dia butuh sosial, nggak gitu. Jadi cukup satu. Kemudian yang kedua, teori yang kedua, kita masih berbicara mengenai teori motivasi isi. Apa sih yang motivasi karyawan? Ada teorinya namanya ERG. Nanti kalau ada masalah ditelepon saja ya Mbak Aisyah ya. Baik, Ibu. ERG, apa sih memotivasi karyawan? Tokohnya Alderfer. Kalau Alderfer ini memodifikasi dan mereformulasi teori hierarki dari Maslow. Tadi kan ada 5, psychological, kemudian safety, social, esteem, kemudian actualization, self actualization atau aktualisasi diri. Dia modifikasi dan reformulasi lagi menjadi 3. Apa sih? Yang pertama adalah eksistensi. Eksistensi kalau di dalam Maslow dia kebutuhan 2 tingkat kebutuhan yang rendah di sini dan psychological dan safety. Jadi karyawan itu ingin aman secara kebutuhan psikologisnya dia ingin makan, minum, bahkan lebih dari itu dia ingin safety, dia ingin aman sehingga dia nanti furniturnya dia perbagus atau mungkin masalah kendaraannya dia perbaiki, bajunya juga dia harus bagus dan sebagainya. Jadi di sini ada psychological dan safety masuknya ke dalam existence needs atau kebutuhan eksistensi. Kemudian yang kedua, yang lebih tinggi lagi adalah kebutuhan hubungan, relatedness needs. Nah, kebutuhan hubungan ini, kalau di Maslow ini dia kebutuhan sosial dan esteem yang eksternal. Jadi dia ini ingin membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang dianggap penting buat dirinya, yang dianggap penting. Jadi dia ingin bangun hubungan, tapi juga dia butuh pengakuan dari orang lain yang dianggap penting buat dirinya. Jadi kalau di dalam ERG dia masuknya kebutuhan hubungan. Yang tertinggi adalah kebutuhan pertumbuhan. Kalau dalam Maslow dia masuknya esteem internal dan aktualisasi diri. Nah, jadi pertumbuhan di sini dia ingin berprestasi dan mengaktualisasikan dirinya. Namun yang berbeda ada istilahnya frustasi dan regresi. Kalau dalam hierarki Maslow, dia kebutuhannya hierarki ke atas, nggak mungkin dia turun lagi ke bawah. Atau mungkin lompat-lompat tuh nggak mungkin. Jadi berjenjang kebutuhan manusia itu selalu lebih terus meningkat ya karena atau mungkin bahkan ada orang yang langsung ke aktualisasi diri. Nah, tapi dia nggak mungkin dua motivasi dari aktualisasi diri sama esteem internal tuh nggak mungkin juga. Nah di Alderfer modelnya berbeda lagi. Meskipun dia modifikasi dan reformulasi ada istilahnya frustasi dan regresi. Jadi seseorang itu termotivasi ada istilah frustasi, kemudian ada istilahnya regresi. Misalkan saya ambil contoh, saya ingin dalam perusahaan itu jenjang karir saya terus meningkat. Tapi ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena saya terhambat karena saya tidak membangun relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar saya di dalam perusahaan. Sehingga di sini frustasi. Oke, frustasi ini maaf saya balik dulu ke awal ya. Saya skip dulu sebentar. Ini motivasi ya. Karena kita sedang berbicara mengenai motivasi dan istilah frustasi. Ini ada yang kelewat. Kalau di sini dari drive ke insentif ternyata terhalangi, kan seorang itu punya tujuan, tapi ternyata tujuannya tidak tercapai, itu namanya frustasi. Nah, jadi tujuan itu kan sumber motivasi, tapi ketika kita nggak sampai ke tujuan karena ada halangan, insentif kita tidak capai, itu namanya frustasi.
Nah, jadi ketika saya ingin tadi jabatan yang tinggi atau mungkin saya ingin berprestasi, tapi ternyata nggak bisa, terhambat, maka ini namanya frustasi. Sehingga saya akan regresi, sehingga saya akan termotivasi untuk menyelesaikan atau, regresi di sini, saya mundur ya, ke kebutuhan yang lebih rendah. Saya akan membangun hubungan yang baik dulu dengan rekan-rekan saya di tempat kerja, sehingga nanti peluang saya ke depan jadi, lancar atau mungkin saya akan dapatkan. Atau saya ambil contoh lagi yang lain, misalkan saya ingin membangun hubungan yang baik dengan orang-orang penting, di perusahaan, tapi ternyata saya nggak bisa masuk, kenapa? Oh ternyata saya nggak diterima oleh mereka. Oh ternyata di sini oh ternyata ada, saya belum memperbaiki gaya hidup saya, atau mungkin pakaian saya mungkin, belum sesuai dengan gaya mereka atau style mereka. Sehingga di sini terjadi frustasi karena tujuan saya tidak tercapai, sehingga saya regresi. Tapi regresi di sini bukannya berarti dia hancur, atau dia down yang nggak punya motivasi. Tapi dia, di sini termotivasi untuk memenuhi tingkat yang lebih rendah dulu, sehingga nanti dia tercapai apa yang dia inginkan di kebutuhan yang lebih tinggi. Itu ya modelnya jadi berbeda dengan hierarki Maslow. Oke, kita masuk yang ketiga teorinya. Jadi masih teori isi atau apa sih yang memotivasi karyawan? Nah, apa yang memotivasi karyawan? Ada teori, 2 faktor, tokohnya Herzberg ini menjelaskan ada dua unsur yang bisa memotivasi karyawan. Yang pertama namanya motivator. Jadi kalau motivator ini seperti namanya ada move, ada pergerakan. Jadi dia terkait dengan intrinsik dari pekerjaan. Kalau si karyawan ini diberikan unsur-unsur terkait dengan motivator atau intrinsik dari pekerjaan seperti tanggung jawab, kemudian kemajuan, dikasih pekerjaan itu sendiri, achievement, pengakuan, maka si karyawan ini akan termotivasi. Ketika dia termotivasi, maka tentunya dia akan puas di dalam bekerja. Kemudian yang kedua ada unsur namanya higien faktor. Higien faktor ini bukan terkait intrinsik pekerjaan tetapi ekstrinsik pekerjaan. Seperti apa? Seperti masalah kebijakan perusahaan dan juga administrasi dalam perusahaan. Kemudian juga masalah gajinya besar. Kemudian interpersonal relationship-nya mungkin di sini bagus, supervisornya juga bagus, kemudian working condition-nya juga nyaman. Kalau atasan atau perusahaan memperhatikan unsur-unsur ini, belum tentu karyawan itu puas di dalam bekerja. Kenapa? Hanya nyaman saja. Oke. Nah, jadi kalau kita ingin membuat karyawan itu puas dalam bekerja, maka perhatikan unsur-unsur dari motivator, sehingga dia nanti puas juga di dalam bekerja. Bu, kan ini kita bahas teori motivasi ya, kenapa ada puas-puas dalam bekerja? Karena kalau dalam buku As'ad, dia itu masuk juga ke dalam teori kepuasan kerja, karena motivasi sama kepuasan kerja itu hubungannya timbal balik. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman punya perusahaan, punya jasa yang dimana teman-teman itu sebagai seorang pemimpin, kalau ingin membuat karyawan itu puas dalam bekerja, maka perhatikan unsur-unsur dari motivasi. Unsur-unsur dari motivasi yaitu kasih ini nih poin-poinnya, responsibility, kasih tanggung jawab, kasih dia achievement, job, kemajuan juga, kasih dia pengakuan juga, pengakuan ya, recognition, keberadaan dirinya. Tapi kalau gajinya besar, kemudian juga dibuat senyaman mungkin, belum tentu dia puas dalam bekerja. Yang adalah nyaman saja dalam bekerja. Karena saya pernah menemukan teman saya, dia gajinya besar sekali di perusahaan asing, tapi nggak ada peluang untuk maju. Akhirnya menyebabkan dia mencari pekerjaan lain. Padahal belum tentu dijamin dia lebih lebih besar lagi gajinya dari apa yang ada dalam perusahaan tersebut. Kenapa? Karena yang dia butuhkan adalah kepuasan. Nah, nanti kita masuk ke kepuasan ya. Oke, kemudian teori isi yang terakhir. Jadi apa sih yang memotivasi karyawan? Ada 3 menurut McClelland. Ada need for achievement, need for power, dan afiliasi. Jadi karyawan itu dalam bekerja, motivasinya itu beda-beda ya. Ada yang kebutuhannya untuk
prestasi, biasanya kelihatan sih kalau untuk prestasi. Jadi dia selalu ingin mencari feedback dari apa yang dia kerjakan, orientasinya juga untuk berprestasi, need for power, dia ingin berkuasa, ini lebih kepada kompetisi, kemudian need for affiliation di sini, dia yang penting saya kerja atau mungkin dia dalam bekerja juga selalu menginginkan adanya kerjasama di dalam pekerjaan tersebut. Ciri-cirinya ada ya di modul nanti bisa dibaca. Jadi apa sih memotivasi karyawan? Tinggal nanti teman-teman lihat dia kira-kira masuknya kemana. Oke, kita masuk ke nah ini penjelasannya. Oke, ini kok nggak jelas ya. Stop. Ya, kita masuk ke teori proses. Teori proses ini teorinya berbicara mengenai bagaimana sih proses motivasi ini berlangsung. Mohon maaf, meskipun sebenarnya kalau teori tetap tetap ada ya di buku yang terbaru juga ada. Jadi ini saat saya kuliah sudah tahun 2000-an ya. Tapi buku yang saya pakai dulu buku yang lama. Tapi teori tujuan tetap ada di buku-buku yang terbaru tetap ada. Nah, jadi ada teori tujuan. Teori tujuan, tokohnya namanya Berry. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa teori tujuan ini dia menjelaskan bahwa tujuan akan memberikan informasi seberapa besar usaha yang harus kita lakukan untuk mencapai satu yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingin karyawan itu punya motivasi, maka tetapkanlah satu tujuan. Jadi model tujuan seperti apa sih yang bisa memotivasi karyawan? Di sini Berry menyatakan ada 5 komponen yang bisa meningkatkan karyawan. Pertama, tujuannya itu harus jelas. Misalkan jumlah unit yang harus diselesaikan dalam 1 jam. Saya ambil contoh, misalkan ada 2 karyawan. Ke karyawan A kita sampaikan, tolong selesaikan laporan ini dalam waktu 2 minggu. Sedangkan ke karyawan B kita mengatakan, tolong selesaikan nanti saat saya butuh kemungkinan sekitar akhir pekan atau mungkin dalam waktu sebulan atau 2 bulan ketika saya membutuhkan ini harus ada ya gitu. Nah, karyawan A dan karyawan B jelas motivasinya akan berbeda. Kenapa? Karena karyawan A diperjelas bahwa saya butuh laporan ini dalam waktu 1 minggu. Ya, jadi jumlah unitnya itu harus diselesaikan, harus jelas ya. Jumlah unit yang harus diselesaikan dalam 1 jam itu harus jelas. Kemudian tujuan harus memiliki tingkat kesulitan menengah sampai tinggi. Karyawan juga harus menerima tujuan tersebut, karyawan harus menerima umpan balik. Jadi harus kita berikan feedbacknya sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan ataupun ketika dia tidak sesuai dengan pencapaiannya, dia juga jelas ya apa yang harus dia tingkatkan. Kemudian tujuan ditentukan secara partisipatif, ya jadi memang harus sama-sama gitu. Kira-kira dia bisa nggak menerima tujuan tersebut. Sehingga jadi di sini akan meningkatkan motivasi karyawan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus menetapkan tujuan. Saya pernah ada mahasiswa bimbingan saya reguler 2, dia cepat sekali mengerjakan skripsi 3 bulanan kurang bahkan ya. Kenapa bisa secepat itu, bahkan dia sempat populer di kalangan teman-temannya, luar biasa, karena dia aktif sekali ya untuk bimbingan, karena dia punya target, karena dia punya tujuan. Tujuannya karena dia kebetulan perempuan, reguler 2, dia ingin menikah, kemudian setelah menikah dia ingin lanjutkan S2. Nah, karena tujuannya jelas. Kalau saya sampaikan ke reguler 1, tetapkan indeks prestasi untuk cum laude di dalam pendidikan. Ketika kita menetapkan untuk cum laude, maka kita akan memperhatikan nilai-nilai dalam setiap semester atau mungkin kita akan akumulasi dan mempertimbangkan kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti oleh mahasiswa. Nah, jadi tujuan ketika kita tetapkan itu menjadi sumber motivasi ataupun energi buat seseorang sehingga dia bisa mencapai tujuannya. Tapi kalau kita tidak punya tujuan, maka nanti nggak jelas apa yang akan dilakukan oleh si karyawan itu sendiri. Ini cara untuk meningkatkan tujuan. Jadi yang pertama adalah teori motivasi proses adalah bagaimana proses motivasi berlangsung karena ada penetapan tujuan. Kemudian yang kedua adalah teori harapan. Teori harapan di sini ada tokohnya Verumian. Menurut Verumian, prestasi dari
ya. Prestasi kerja merupakan kalau yang tadi fungsi interaksi dari motivasi kali kemampuan kali opportunity kalau yang tadi. Kalau di sini hanya dua. Prestasi kerja menurut Verumian adalah fungsi interaksi motivasi kali ability. Jadi kalau kemampuan karyawan kita bagus, tapi ketika dia tidak punya motivasi, maka prestasi kerjanya akan bermasalah. Jadi motivasi itu harus ada untuk bisa mencapai prestasi kerja. Nah, kalau kita pengen tahu tinggi rendahnya motivasi seseorang, sebenarnya hasil dari interaksi valensi kali instrumentality kali ekspektasi. Nanti saya jelaskan pakai bahasa saya. Ekspektasi adalah pengharapan keberhasilan pada satu tugas. Kemudian instrumentality adalah penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan satu tugas untuk mendapatkan outcome tertentu. Valensi adalah respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, dan negatif. Pakai bahasa saya. Oke, jadi perusahaan itu kan selalu ingin karyawannya berprestasi dan pasti perusahaan sudah mempersiapkan. Ketika karyawan yang berprestasi, pasti akan diberikan hadiah atau imbalan yang memang sudah disiapkan oleh perusahaan. Nah, ketika karyawan sudah menetapkan prosedur dengan jelas bagi mereka yang berprestasi ataupun harapan-harapan kerja dari perusahaan, bagaimana penilaian dari karyawan? Kalau misalnya karyawan mengatakan bahwa nggak penting, hal bahasa sederhana seperti itu saja sudah menunjukkan bahwa ekspektasinya dia nggak ada. Valensi dia juga negatif. Apalagi instrumentality. Instrumentality apa sih? Penilaian dia. Kalau saya bisa melakukan sesuatu, saya pasti akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Itu nggak ada. Tapi bagi karyawan mengatakan bahwa, oke, wah luar biasa penghargaan dari perusahaan. Saya akan melakukan Ayo, Mak, sesuatu yang memang pakai mie. nanti saya pasti akan mendapatkan apa yang juga saya inginkan. Nah, jadi kalau karyawan berbicara sederhana seperti itu saja sudah menunjukkan bahwa dia punya motivasi yang tinggi. Nah, jadi kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena valensi dia responnya saja positif. Kemudian dia ekspektasinya juga dia sudah punya harapan, apalagi instrumentality. Dia sudah punya penilaian. Kalau saya berhasil, pasti saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan dari yang akan diberikan oleh perusahaan terhadap usahanya dia. Nah, ini dia. Seperti ini ya, kita bisa mengetahui tinggi rendahnya motivasi menurut teori Verumian. Kemudian menurut Lawler dan Porter dari teori harapan, nah ini nanti ada di teori kepuasan kerja. Performance merupakan hasil interaksi effort, usaha, kali ability, kali role perception dari siapa role perception di perusahaan tersebut. Jadi performance seseorang karena hasil interaksi dari usaha atau motivasi, kali kemampuan, kali persepsi peran yang tentunya sudah ditetapkan siapa yang melakukan persepsi peran di perusahaan. Nah, jadi intinya kalau teori harapan itu akan menyebabkan karyawan itu bisa memiliki motivasi dalam bekerja. Kalau tadi tujuan. Kemudian teori yang ketiga adalah ada yang kelewat ya, satu teori. Ada satu teori yang kelewat nih. Ada yang kehapus. Oke. Ada teori yang kehapus satu. Teori penguatan. Kalau teori penguatan sebelum teori ini, teori penguatan ketika seseorang itu mendapatkan penguatan atau reward, maka penguatan itu menyebabkan seseorang itu menjadi termotivasi untuk melakukan perilaku yang sudah dia sudah kerjakan. Tapi ketika dia mendapatkan hukuman, dia akan hilangkan perilaku tersebut. Tapi kemudian kalau misalkan dia tidak mendapatkan penilaian apapun, tidak mendapatkan reward ataupun mendapatkan hukuman, yang ada adalah netral saja, maka orang tentunya akan menghilangkan perilaku dia. Kenapa? Karena orang yang punya motivasi nggak mungkin begitu-gitu aja. Pasti dia ingin merubah. Kenapa sih saya kok nggak dapat reward atau bahkan mungkin saya tidak mendapatkan teguran. Oke, di akhirnya dia termotivasi untuk menghilangkan perilaku yang ada dan menciptakan satu perilaku baru. Oke, kemudian teori yang keempat, apa sih proses bagaimana proses motivasi itu berlangsung? Yang keempat adalah teori keadilan. Tokohnya adalah Adam. Karyawan biasanya dalam perusahaan itu selalu melakukan penilaian di antaranya seringkali berdasarkan uang ya ataupun gaji.
Nah, jadi ketika karyawan dalam perusahaan, dia seringkali melakukan penilaian ini sangat subjektif antara dirinya dengan karyawan yang lain. Jadi ukurannya biasanya gaji. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika dia melakukan penilaian antara dirinya dengan orang lain, apa sih yang dibandingkan? Input A dan output A. Yang dibandingkan dengan orang lain, input dan output itu apa? Kita lihat. Input itu berbagai hal yang dibawa dalam kerja seperti pendidikan. Saya pendidikannya sudah bagus nih. Pengalaman saya juga bagus, keterampilan saya juga bagus. Kemudian dia juga bandingkan yang diperoleh dari kerja, gaji saya kok seperti ini ya, fasilitas saya kok seperti ini. Dia bandingkan dengan karyawan yang lain. Dia bandingkan input B-nya, sedangkan dia pendidikannya lebih rendah dari saya, pengalamannya juga apalagi baru, keterampilan juga sudah sebagus saya. Kenapa gajinya lebih besar dibandingkan dengan saya? Nah, ini teori keadilan. Ketika seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain dan ternyata ada ketidakadilan, maka ketidakadilan itu menyebabkan seseorang termotivasi untuk menciptakan keadilan. Jadi kalau seseorang itu merasa tidak mendapatkan keadilan, bukan berarti dia malah tidak termotivasi, tapi sebaliknya, bahkan dia termotivasi untuk menciptakan keadilan. Dikatakan adil atau puas ketika A sama atau seimbang, dikatakan adil ataupun puas, tapi tidak puas ketika A itu dalam perbandingannya menjadi lebih besar dibandingkan dengan B atau salah satunya untung. Jadi saya pernah menemukan karyawan reguler 2, dia cerita ke saya bahwa saya dalam tempat kerja tidak mendapatkan keadilan dari atasan. Kemudian setelah selesai saya ketemu lagi tuh, ternyata dia sedang S2, masih di Mercu Buana. Oh, ternyata di sini untuk menciptakan keadilan dia tingkatkan. Dia tingkatkan apa? Nah, di sini apa sih yang dilakukan? Nah, dia merubah. Nah, di sini sebenarnya di sini ini masih bahasa yang lama. Nah, jadi di sini dia merubah kognisinya, dia perbaiki, dia tingkatkan ya. Jadi dia tingkatkan perilakunya karena dia harus melihat ke atas, jangan terus melihat ke bawah. Jadi saya harus menjadi lebih maju lagi dari yang ada sehingga nanti karyawan juga atasan juga akan melihat saya dari segi kemampuannya. Nah, jadi di sini ada 4 asumsi teori keadilan. Orang berusaha menciptakan dan mempertahankan satu kondisi keadilan. Jika dirasakan adanya kondisi ketidakadilan, kondisi ini menimbulkan ketegangan yang bahkan di sini akan memotivasi seseorang untuk menguranginya atau menghilangkannya. Makin besar persepsi ketidakadilan, maka makin besar motivasinya untuk bertindak mengurangi kondisi ketegangan tersebut. Orang yang mempersepsikan ketidakadilan tidak menyenangkan seperti gaji terlalu sedikit biasanya lebih cepat dibandingkan ketidakadilan yang menyenangkan seperti gaji yang terlalu besar. Nah, jadi biasanya orang kalau hal-hal yang negatif cepat sekali tuh dia melakukan penilaian, segera cari informasi. Tapi kalau dia mendapatkan ketidakadilan yang menyenangkan, kok kenapa saya lebih besar gajinya ya? Nah, mungkin ini dia tidak menimbulkan satu ketegangan yang menyebabkan dia harusnya mendapatkan ketenangan dari keadilan tersebut. Jadi kalau mendapatkan lebih besar, belum tentu dia cepat untuk termotivasi menciptakan satu keadilan. Oke, itu selesai teorinya. Jadi kalau teman-teman tertarik angkat teori motivasi dari 4 teori, untuk 4 teori isi dan 4 teori proses motivasi, maka ambil salah satunya saja, nggak semuanya. Oke, saya masuk yang kedua biar cepat. Kepuasan kerja. Yang dimaksud dengan kepuasan kerja, jadi puas itu sikap ya, sikap seseorang. Sikap itu kan lebih kepada penilaian. Kalau teman-teman bicara sama teman-teman di kantor mungkin sederhana. Gimana, puas nggak sih dalam bekerja? Nah, penilaian mereka, penilaian karyawan hasil dari konsekuensi berpikir, perasaan dan juga perilaku. Kan 3 yang kita bahas, kognisi, afeksi, sama motorik. Jadi penilaian itu karena memang hasil dari konsekuensi berpikir dia. Kemudian perasaan, apa yang dia rasakan dengan pekerjaannya, dan juga perilaku dari beberapa aspek pekerjaan. Jadi kita bisa lihat dari pekerjaan dia seperti apa. Jadi kepuasan kerja itu cenderung akan memperlihatkan perbuatan mengenai apa yang mereka lakukan
apa yang mereka berikan, dan apa yang mereka pikirkan dan rasakan terhadap pekerjaan. Teorinya sederhana, cuma ada 3 teori. Yang pertama adalah teori pertentangan. Maaf ya, ganggu sedikit. Kalau menurut teori pertentangan, John Locke di sini, dia mengatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan di dalam bekerja karena hasil dari pertimbangan 2 hal. Jadi kalau teman-teman lihat seseorang itu puas atau tidak, kita kalau menggunakan teori ini karena hasil pertimbangan 2 hal. Pertentangan yang dia persepsikan antara apa yang dia inginkan dengan yang dia terima. Saya tuh pengen ini, yang saya terima itu seperti apa sih? Yang pertama harus diperhatikan itu. Kemudian yang kedua, pentingnya apa yang dia inginkan. Kalau tadi cerita yang tadi kasus, dia ingin gaji yang besar. Terus kemudian dikasih job, pekerjaannya tuh banyak. Tapi gajinya juga nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, jelas karyawan tadi tidak puas. Kenapa? Karena sebenarnya dia sudah mempersepsikan apa yang dia inginkan dengan yang dia terima. Kalau yang dia inginkan gaji yang besar, itu berarti poin yang kedua itu penting buat dia. Pentingnya apa yang dia inginkan. Kalau dia mendapatkan gaji benar sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia puas dalam bekerja. Tapi ternyata gajinya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, berarti di sini apa yang dia inginkan itu nggak sama dengan apa yang dia terima. Karena yang kedua, yang penting buat dia adalah gaji yang besar. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi karyawan itu akan tidak puas kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan pentingnya apa yang dia inginkan itu dia tidak dapatkan. Kemudian yang kedua adalah fase satisfaction. Jadi teori kepuasan bidang. Ini tokohnya Adam, seperti tadi motivasi. Jadi seseorang itu akan puas ketika dia sama antara apa yang seharusnya dia persepsikan dengan kenyataan yang dia terima. Apa sih yang seharusnya dia persepsikan? Jadi dia sudah mempertimbangkan, dia mempersepsikan job input. Dia mempersepsikan dari segi skill, experience, training, kemudian usaha, usia, senioritas, pendidikan, loyalitas perusahaan, past performance, sama present performance. Ini apa yang seharusnya dia persepsikan dari job input. Kemudian dia juga mempersepsikan karakteristik pekerjaannya dari tingkat kesulitan, waktu luang, dan juga tanggung jawab yang memang diluangkan untuk pekerjaan tersebut, yang kemudian dia bandingkan dengan orang lain. Jadi apa yang seharusnya dia persepsikan, ini beberapa poin ini. Kemudian kenyataannya ternyata sama. Dalam kenyataannya ada sejumlah hal yang dia terima, dia bandingkan lagi nih persepsi outcome dari orang lain dengan aktual outcome yang dia terima. Oh, yang seharusnya saya persepsi, yang seharusnya saya terima, ini sama dengan kenyataannya, hasil dari dia bandingkan dengan orang lain. Kemudian dikatakan tidak puas ketika apa yang seharusnya saya terima, itu ternyata lebih besar dibandingkan kenyataannya. Kok saya dapatnya sekian ya, harusnya saya nggak dapat sekian. Nah, itu kan berarti dia tidak puas. Karena dia sudah mempersepsi lebih dari apa yang dia terima saat ini. Kemudian dia harusnya merasa bersalah, dia harusnya merasa tidak seimbang, harusnya dia tidak merasa nyaman ketika yang seharusnya dia terima itu lebih kecil dibandingkan kenyataannya. Kok saya kenyataannya lebih besar ya, seharusnya saya tidak mendapatkan sebesar ini. Nah, ini mungkin kita memang harus hati-hati, khawatirnya nanti ada hal-hal yang tidak layak kita terima karena hasil korupsi, nauzubillah, sistem berjamaah ya. Kita nggak tahu, tapi akhirnya nanti terkena juga kalau memang kita tidak perhatikan. Jadi ini harusnya memang orang merasa bersalah, tidak nyaman. Kenapa saya lebih besar gitu? Tapi seringkali orang tidak termotivasi untuk mengetahui hal itu. Oke, yang terakhir teorinya adalah opponent teori. Satu materi lagi setelah ini. Selain stres kerja. Jadi kalau teori bertentangan, biasanya seseorang itu selalu berusaha untuk menciptakan ketenangan kondisi psikologisnya. Nah, di sini teori ini menekankan bahwa individu ingin mempertahankan satu keseimbangan emosional. Teori proses bertentangan mengasumsikan kondisi emosional yang ekstrim itu tidak memberikan kemaslahatan. Kepuasan dan ketidakpuasan dapat memacu mekanisme fisiologikal dalam pusat saraf yang bisa membuat aktif emosi yang bertentangan ataupun berlawanan.
Dalam suatu hipotesis dinyatakan bahwa emosi yang berlawanan meskipun lebih lemah dan dari emosi yang asli, dia akan terus ada dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, jadi di sini kita tuh kalau ingin mengukur kepuasan seseorang, maka kita bisa melakukan pengukuran secara berkala. Eee, karn eee, karena meskipun pekerjaan itu tidak berubah, tapi bisa saja kondisi psikologis seseorang itu bisa berubah sehingga menyebabkan, pengukuran itu menjadi tidak valid. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena, ketika seseorang itu terlalu happy, terlalu senang, maka pada saat itu akan muncul emosi yang bertentangan meskipun kadarnya lebih lemah daripada kondisi yang ada, tapi nanti dia sebelum kembali kepada keadaan normal dia akan sedih dulu. Jadi intinya yang disampaikan, maka kalau kita ingin mengukur kepuasan kerja seseorang bisa dilakukan secara berkala. Atau saya ambil contoh ke mahasiswa. Kalau ingin memberikan kuesioner, tolong dilihat waktunya. Sekarang saya pernah memberikan kuesioner ke perawat. Perawat itu job stresornya luar biasa, job burnout-nya luar biasa. Perawat, guru, polisi, job burnout-nya, potensi terhadap stresnya itu besar sekali. Karena dia terkait dengan banyak orang dengan berbagai macam karakteristik. Jadi kalau kita tidak bisa melihat waktunya, maka kuesioner kita bisa jelek. Itu saya pernah temukan kok jelek berkali-kali. Karena dia stresnya luar biasa, stresornya banyak sekali. Jadi kalau kita tidak bisa menemukan waktu yang luang, yang di mana mereka senggang atau mungkin sedang istirahat, itu jawabannya berantakan. Nah, jadi eh, begitu juga dengan karyawan ya. Mungkin kalau ingin mengukur kepuasan dilihat waktunya kapan ya. Oh, jangan di belum gajian nih, misal contohnya seperti itu. Kita bisa lakukan, karena memang mungkin saja ada karyawan yang, karena memang berbeda-beda ya, ada yang dia punya stresor yang kita tidak pahami terkait dengan masalah ekonomi sih, meskipun pekerjaan itu tidak berubah dan gajinya juga tetap, tapi kondisi seseorang secara psikologis itu bisa saja berubah. Nah ini, seperti ini yang ingin disampaikan. Nah, jadi kepuasan kerja itu penting sekali, harus difahami oleh pimpinan karena kepuasan kerja akan menyebabkan karyawan itu bekerja lebih efektif dalam organisasi. Jadi kita nggak usah pelit-pelit terhadap karyawan, karena kepuasan kerja bisa menyebabkan mereka itu efektif di dalam bekerja. Kemudian juga menguntungkan organisasi, terutama dalam produktivitas. Nah, jadi di sini ini teori harapan tadi dari Lawler dan Porter bahwa motivasi dan kepuasan kerja itu hubungannya timbal balik. Kalau tadi teman-teman masih ingat ada interaksi motivasi, hasil interaksi dari motivasi kali ya motivasi hasil kali dari valensi kali instrumentality dan kali ekspektasi. Ini dia. Kita lihat di sini. Saya mulai dari mana ya? Kepuasan kerja. Saya mulai dari sini. Value of reward. Jadi bagaimana respon dia terhadap reward yang dijanjikan oleh perusahaan? Kalau dia respon dia terhadap value-nya positif, dan kemudian yang poin yang kedua dia mempersepsi seberapa besar usaha yang akan dia lakukan pasti dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, ini akan mempengaruhi effort-nya dia atau motivasinya. Kemudian motivasi akan menyebabkan nanti dia mempengaruhi kemampuan dia dan juga sifat-sifatnya dan juga mempengaruhi role perception. Role perception ini adalah persepsi peran yang dilakukan oleh evaluator dalam perusahaan sehingga nanti dia bisa menghasilkan performance. Atau saya balik, performance kerja merupakan hasil interaksi dari effort kali ability kali persepsi. Nah, jadi prestasi ke seseorang karena tidak terlepas dari effortnya, ability-nya, dan persepsi peran dari si perusahaan itu sendiri, evaluatornya siapa. Kan dia punya role, punya penilaian prestasi kerja dari peran yang dilakukan oleh karyawan. Kira-kira dia berprestasi atau tidak. Nah, ketika seseorang itu mendapatkan prestasi kerja, maka dia akan melakukan perbandingan antara reward intrinsik dengan reward ekstrinsik. Kira-kira saya sudah mendapatkan keadilan belum dari reward intrinsik ataupun ekstrinsiknya. Nah, di sini ketika dia dalam persepsi reward intrinsik dan ekstrinsiknya merasa mendapatkan keadilan,
dalam penilaiannya dia mendapatkan keadilan, maka dia akan puas dalam bekerja. Tapi ketika dia tidak mendapatkan merasa tidak mendapatkan keadilan, maka akan mempengaruhi ketidakpuasan dalam bekerja. Ketidakpuasan dalam bekerja akan mempengaruhi value of reward dan juga persepsi terhadap usahanya. Jadi hubungan timbal balik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, jadi penting sekali pemimpin itu harus tahu terkait dengan masalah motivasi dan kepuasan kerja karena akan mempengaruhi sikap dari karyawan. Saya langsung poin yang terakhir di sini. Kenapa kita harus tahu motivasi dan kepuasan kerja? Karena untuk menghindari stres dari karyawan. Karena stres itu akan berkaitan dengan ketidakhadiran, pergantian karyawan, dan juga sebagainya. Jadi kalau karyawan sering berhenti dalam perusahaan karena bisa jadi dia tidak puas dalam bekerja. Satu lagi teman-teman, mudah-mudahan setelah ini teman-teman tidak ada yang stres dalam bekerja atau dalam kehidupan. Oke, masih ada ya di tempat? Oke, saya lanjutkan. Stres, menurut Hansel ini memang tokoh atau bapak psikologi yang memang terkait penelitiannya dengan masalah stres dalam bekerja. Meskipun mungkin di situ referensi saya yang lama, tapi referensi tetap yang terbaru pun tokoh-tokohnya tetap sama ya. Hansel ini memang dia berbicara mengenai stres kerja. Berbicara mengenai stres. Hansel dia mendefinisikan yang dimaksud dengan stres adalah tanggapan, saya langsung pakai bagannya. Ini dari Hansel. Yang dimaksud dengan stres adalah tanggapan atau respon psikologis dan juga behavioral seseorang karena disebabkan adanya stresor. Stresor ini penyebab dari stres. Apa sih penyebab dari stres? Penyebab dari stres itu ada keinginan untuk membangun secara fisik ataupun sosial. Jadi stresor itu ada penyebabnya, baik itu penyebabnya fisik ataupun lingkungan sosial yang ingin dia bangun sebenarnya. Tapi di sini stresornya ternyata menekan dia. Jadi saya ulangi lagi, ada respon atau tanggapan perilaku ataupun fisiologis yang disebabkan oleh stresor. Tapi tanggapan perilaku ini hasilnya adalah sakit. Ya, jadi breakdown fisik ataupun psychological health. Jadi ujung-ujungnya sakit. Jadi kalau misalkan teman-teman yang biasanya sehat-sehat saja, tapi ternyata tiba-tiba kenapa nggak datang ya? Padahal ada tugas besar yang harus diselesaikan. Oh tiba-tiba dia sakit. Nah berarti respon behavioral yang akan mempengaruhi sakit. Kok nggak masuk? Biasanya dia selalu masuk hadir. Atau kok biasanya pengambilan keputusannya bagus ya, tapi kok ternyata hari ini pengambilan keputusannya nggak bagus. Oh, mungkin saja sedang stres. Oh, kenapa sih dia kok suka lupa terus ya hari ini? Oh, mungkin saja stres. Nah, jadi ujung-ujungnya dia sakit. Ini kalau menurut Hansel. Kalau misalkan tadi sakit ya ujung-ujungnya. Ini tergantung kerentanan dari individu. Jadi nggak bisa dipukul rata. Bisa jadi ketika seseorang itu sakit, yang terserang misalkan lambung. Kok biasanya sehat, tapi kok saya jadi sering sakit perut ya. Oh ternyata yang rentan adalah lambung. Tapi ada orang yang akhirnya jadi jantungnya sakit gitu ya, jantungan. Karena yang rentan adalah organ tubuhnya di jantung. Ada yang rentannya di kulit. Nah, ada juga yang kulit ya. Jadi ketika seseorang itu terkena stres, karena disebabkan oleh stresor, maka nanti ujung-ujungnya sakit. Nah, karena di sini kita lihat ada respon behavioral dan juga psychological yang nanti hasilnya adalah breakdown, baik itu fisik ataupun nanti di sini dan juga psychological health. Nah, jadi di sini kalau Hansel dia mendefinisikan tanggapan atau reaksi fisiologis dan psikologis seseorang terhadap stresor, tapi dia jelaskan secara fisiologis. Jadi nanti ada pergerakan, ada perubahan hormon ya, yang mungkin saja terjadi dan kerentanannya tergantung dari organ individual yang differences, tergantung perbedaan individu. Kalau dia rentannya di mana, dia akan sakit di sana. Oke. Tapi ada sebagian peneliti yang nggak sependapat dengan pendapat Hansel. Kalau sebagian peneliti dia mengatakan
Stres itu harus dilihat sebagai fungsi dari individu yang menafsirkan situasi. Reaksi orang itu tidak sama terhadap situasi stres yang sama. Setiap orang akan memiliki, nanti pakai bahasa saya, setiap orang akan memiliki peta kognitif dari lingkungannya. Setiap benda, benda mati ataupun benda hidup yang ada di lingkungannya memiliki maknanya masing-masing. Karenanya, rangsangan ataupun peristiwa yang terjadi di lingkungan itu sendiri tidak membangkitkan stres. Tetapi individu itu sendiri yang harus mempersepsikannya sebagai situasi yang penuh stres. Oke, saya ambil contoh. Malam ini, oke, sekarang jam berapa ya? Uh, jam 9.30. Wah, setelah kita kerja nih, teman-teman mahasiswa pulang kerja, ada TMF ya. Stresornya sama, yang menyebabkan stresnya sama. Semua saat ini sedang mendengarkan materi perkuliahan online lagi. Ya, kalau berinteraksi sih masih mending ya, tapi online lagi. Jadi eh, seperti seperti apa ya? Yang ya. Nah, stresornya sama pada semua mahasiswa. Tapi belum tentu semua mahasiswa itu stres. Kenapa? Karena semuanya punya peta kognitif terkait dengan objek ataupun peristiwa yang ada di hadapan mereka. Bagi mahasiswa yang memang mempersepsikan bahwa materi psikologi ini penting karena saya nggak mau stres dalam bekerja. Materi psikologi ini penting karena saya harus bisa memahami karyawan saya sehingga nanti perusahaan saya bisa lebih memanusiakan manusia dan kita menjadi teamwork yang bagus dalam bekerja dan produktivitas juga saya harapkan bisa bagus. Nah, jadi masing-masing punya peta kognitif. Tapi kalau misalkan peta kognitifnya dipersepsikan yang secara negatif, maka pastinya akan stres. Udah capek, seharian kerja, apalagi di jalan macet, ditambah lagi bicara panjang lebar 3 materi, jelas pasti akan stres. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau untuk pendapat yang kedua, stres itu tergantung dari persepsi seseorang. Ketika seseorang punya peta kognitif dan dia menganggap itu tidak stresor itu yang menyebabkan stres. Dia menganggap stresornya itu tidak ada masalah, tidak menyebabkan stres, maka tidak akan terjadi stres. Gitu ya. Oke, kita masuk ke teori. Nah, dalam teori ini kalian teman-teman mahasiswa ini silakan ambil salah satu dari 4 teori. Jadi kalau teori itu jangan pengertian, tapi ambil teorinya. Salah satu dari teori yang saya sebutkan ya dari tadi yang saya sudah jelaskan. Oke, sekarang stres. Kalau menurut Hansel, tidak ada stres maka tidak ada kehidupan. Stres itu pasti terjadi. Oke, itu orang barat ya. Kita orang beragama jelas, mereka juga pasti beragama. Mohon maaf. Di Islam pun juga dikatakan nggak boleh stres. Ya, mohon maaf saya singgung sedikit. Bukan masalah agamanya. Di sini tidak sebenarnya di ajaran agama juga tidak boleh stres karena memang sudah Tuhan izinkan itu terjadi. Oke, kita kembali lagi ke stres. Hansel sendiri mengatakan bahwa tidak ada stres maka tidak ada kehidupan. Ya, tidak ada tekanan. Gak mungkin kita tidak menghadapi satu tekanan. Kalau kita tidak menghadapi tekanan ya jelas tidak ada kehidupan. Itu pasti terjadi. Nah, sifat stres itu ada 2. Nah, kita lihat, kita coba pahami ya. Saya berharap setelah ini teman-teman tidak ada stres sama sekali. Stres itu sifatnya ada 2. Ada distress, ada eustress. Kalau distress ini respon individu terhadap peristiwa, tapi dia meresponnya secara negatif. Jadi respon individu terhadap peristiwa dan dia meresponnya secara negatif. Ketika kita merespon peristiwa secara negatif, maka yang terjadi ada perubahan fisiologikal. Ya, yang bisa kalau menurut Hansel tadi ujung-ujungnya sakit. Nah, kalau eustress, dia stres juga, tapi sifat stresnya dia yang positif. Gimana sih bisa positif? Karena respon individu terhadap peristiwa, namun dia meresponnya secara positif. Ketika seseorang merespon peristiwa, tapi meresponnya secara positif, yang muncul adalah high motivation, motivasi tingkat tinggi. Apa sih motivasi tingkat tinggi? Dia akan termotivasi untuk memperbaikinya. Jadi nggak muncul efek yang seperti di stres. Saya ambil contoh, ada 2 karyawan. Karyawan A dan karyawan B sama-sama diangkat menjadi pemimpin meskipun di divisi yang berbeda. Nah,
Karyawan A contohnya, ketika dia diangkat menjadi seorang pemimpin, "Aduh saya nggak bisa nih, tapi saya dituntut untuk menjadi seorang pemimpin." Apalagi karyawan saya adalah, senior-senior saya, udah ketakutan duluan, nggak bisa tidur contohnya. Kenapa nggak bisa tidur? Nah ini terjadinya ada respon, perilaku. Atau bahkan nanti cemas, oh berarti ini respon Baper. physiological. Atau bahkan dia merokok berlebihan, atau bahkan dia pokoknya pasti terjadi perubahan perilaku, makan yang banyak, atau bahkan kekelabin dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa lihatnya dari apa? Ada reaksi ya. Eh, dia merespon secara negatif. Ketika merespon secara negatif, maka yang terjadi ada masalah reaksi fisiologis ya, dan juga perilaku yang nanti ujung-ujungnya sakit. Tapi ketika si B, karyawan B, dia menjadi seorang pemimpin, tapi dia melihatnya secara positif. Wah, ini saya mendapatkan amanah baru. Pasti ada maksud Tuhan di balik amanah yang diberikan. Meskipun saya membawahi karyawan yang senior, dia akan proaktif ya, dia akan meningkatkan prestasi dia, sehingga nanti dia akan bisa memberikan yang terbaik untuk timnya. Ini syukur-syukur yang diberikan stresornya adalah yang positif. Kalau yang negatif bagaimana? Kalau yang negatif misalkan saya ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita difitnah nih sama orang lain, sama teman kita. Kalau di-stres, kalau kita merespon, ketika terjadi satu peristiwa misalkan fitnah atau oke lah misalnya kita melakukan kesalahan dan yang terjadi adalah satu respon yang negatif, kalau kita meresponnya peristiwa itu secara negatif, yang ada ujung-ujungnya kita sakit. Tapi kalau kita meresponnya secara positif, oke, dia merespon secara positif meskipun peristiwa itu negatif. Oke, ini episode yang memang harus saya jalani dan saya tetap harus bisa berpositif thinking terhadap apa yang terjadi dengan diri saya dan juga peristiwa yang memang Tuhan izinkan. Maka tidak akan terjadi stres, yang ada adalah high motivation untuk bisa terus menjadi lebih baik lagi. Jadi tidak akan terjadi stres. Dia sebenarnya eustress tapi high motivation ya. Dia terus bisa meningkatkan motivasinya. Bisa dipahami ya. Jadi clue-nya adalah ketika terjadi peristiwa, entah itu peristiwa positif ataupun negatif, kalau kita bisa meresponnya secara positif, maka dia yang muncul adalah motivasi tingkat tinggi menjadi lebih baik lagi. Meskipun sifat stresnya adalah eustress. Tapi kalau kita meresponnya secara negatif, maka yang terjadi adalah distress. Efeknya sakit, ujung-ujungnya adalah sakit. Contoh orang yang mau menikah saja juga sama, dia pasti stres. Tapi tinggal masalahnya eustress atau distress. Ini mahasiswa kadang-kadang kalau dikasih, saya pernah memberikan soal, ketika saya minta ini, yang dikasih contoh adalah pernikahan. Jadi pernikahan itu ternyata mereka juga menghadapi peristiwa yang meskipun peristiwa itu positif, yang membuat dia bahagia dan keluarga bahagia, tapi buat diri dia sendiri stres. Nah, tinggal masalah di stres atau eustress yang harus disikapi. Oke, itu sifatnya ya. Nah, bagaimana sih respon individu terhadap stres? Kita masuk ke teorinya. Ada 4 teori. Yang pertama namanya sindrom adaptasi umum dari tokohnya Hansel. Kalau Hansel tadi kan secara fisiologis dijelaskan kemungkinan ada pergerakan hormon, nanti tergantung dari kerentanannya, rentannya di mana ujungnya nanti sakit. Ketika seseorang itu dihadapkan dengan stresor itu yang menyebabkan stres, bagaimana sih respon individu? Ada 3 hal yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah tahap peringatan atau alarm stage. Ketika kita dihadapkan dengan stresor, itu wajar kalau misalkan, aduh deg-degan ya, aduh kok kayaknya jadi panas dingin deh tangan. Ini alarm stage. Ini secara fisiologis memang Allah izinkan, Tuhan izinkan. Secara fisiologis ada sistem saraf yang memang ketika emosi itu terjadi, maka ada sistem syaraf yang memang nanti menunjukkan ada perubahan-perubahan pada diri kita, alarm stage. Tapi pada tahap pertama harusnya kita beradaptasi terhadap stresor. Aduh kok kayaknya saya sudah mulai nggak aman deh, nggak nyaman deh. Maka sebenarnya sederhana, kita hadapi. Misalkan tarik nafas sederhananya, kita rubah cara pandang kita. Nggak ada masalah. Ketika kita bisa beradaptasi, selesai stres di tahap pertama. Berarti dia aman.
berhenti. Meskipun di awal tadi dia dia tertekan, tetapi stresor itu segera dia sikapi dengan baik, dia beradaptasi terhadap stresornya, maka berhenti alarm stage di sana, selesai stresnya berhenti di tahap pertama. Tapi ada orang yang stresornya tidak bisa dia tangani dengan baik di alarm stage, dia tahu, aduh saya ini kayaknya stres, saya nggak bisa nih menghadapinya. Terus dia lawan, dia masuk ke dalam tahapan yang kedua, namanya resistensi stage. Mungkin orang akan melihat tadinya kok kayaknya dia stres, tapi kayaknya dia sudah mulai biasa deh. Tapi sebenarnya si individu itu tetap tegang, dia melakukan perlawanan. Nah, di dalam tahap perlawanan, harusnya di tahap perlawanan itu dia harus bisa menyadari bahwa saya nggak boleh seperti ini terus. Saya harus bisa beradaptasi terhadap stresor. Saya harus bisa tenang. Saya harus bisa menganggap audiens saya itu sahabat saya. Ketika dia bisa beradaptasi terhadap stresor, maka stresnya berhenti di tahap kedua. Tapi kalau dia tidak bisa berdamai dengan stresor, dia akan masuk ke dalam tahap yang ketiga atau tahap peredaan atau exhaustion stage. Dan tahap peredaan ini bukan berarti tahap yang bagus. Ini sudah tahap peredaan ini dia sudah kelelahan, keletihan yang luar biasa, nanti ujung-ujungnya kolaps atau sakit atau bahkan mungkin meninggal. Oke, ini ada tambahan ya. Saya belum berikan ini mungkin ya, karena ini nanti saya kirim. Kalau dikirim ke pos ini terlalu besar, jadi susah, nggak bisa. Saya coba nanti kirim by WA. Nah, di sini saya tambahkan dari Robert J. Van Abert, dia menjelaskan tahapan stres itu ada 6. Teman-teman nanti bisa baca. Oh, kalau saya stres itu saya tahap yang mana ya? Kalau kita lihat, oke kok saya sampai nggak bisa tidur ya. Nah, ini kira-kira apakah benar saya sudah masuk ke dalam tahap yang pertama? Sebenarnya dalam tahap pertama ketika kita sudah mulai menyadari bahwa saya stres, maka seharusnya segera berdamai dengan stresor. Tapi kalau terus dipaksakan, keluhan-keluhan, cadangan energi tidak cukup sepanjang hari, tidak cukup juga kita untuk beristirahat, kita paksakan terus, dia akan masuk ke dalam tahap yang kedua. Ini keluhan-keluhan yang semakin terlihat nyata. Kalau terus dipaksakan dia masuk ke dalam tahapan ketiga, teman-teman bisa baca ya. Kemudian sampai pada akhirnya kita ke dokter. Setelah ke dokter kan sebenarnya keluhannya semakin nyata. Kata dokter nggak ada masalah bu. Nah nggak ada masalah bukan berarti diguna-guna ya, tapi memang ternyata kita stres tapi di tahap yang keempat. Kita sudah tahu nih ada hal-hal yang tidak bagus, tidak sehat dalam diri kita. Terus kita paksakan. Nah di keluhannya semakin nyata. Padahal kata dokter nggak ada masalah. Terus dipaksakan masuk tahap kelima. Terus lagi dipaksakan nanti sampai ke exhaustion stage kalau di dalam tahap yang ketiga yang tadi ya. Tapi kalau di Robert J. Van Albert di sini ada tahap yang keenam. Nanti pada akhirnya masuk ICU dan ujung-ujungnya adalah collapse. Syukur-syukur ya masih ada kesempatan hidup. Nah, gitu ya. Jadi stresor itu sebenarnya satu hal yang wajar, tinggal bagaimana kita merespon peristiwa itu secara positif. Oke, ini yang pertama. Jadi kalau menurut Hansel, ada namanya sindrom adaptasi umum ketika seseorang dihadapkan stresor, alarm stage, kemudian resistensi stage atau exhaustion stage. Kalau di dalam alarm stage itu wajar ya, memang hal-hal yang normal, masih dalam kapasitas yang normal, tapi yang segera kita harus beradaptasi. Ketika kita bisa beradaptasi, stres hilang. Tapi kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita masuk ke dalam tahap perlawanan. Dalam tahap perlawanan pun kita sebenarnya bisa berdamai dengan stresor sehingga sehat. Tapi kalau kita terus memaksakan diri masuk ke dalam exhaustion stage yang ujung-ujungnya adalah collapse. Kemudian kita masuk ke dalam teori yang kedua, model peristiwa kehidupan. Nah, dalam model peristiwa kehidupan, kita lihat di sini ada pengalaman masa lalu, mekanisme pertahanan psikologis, ada reaksi fisiologis, ada coping. Saya tunjukkan gambarnya dulu. Ini dia. Nah, jadi model peristiwa kehidupan yang menekan, menurut tokohnya Holmes dan Rahe, nanti dia memberikan item untuk bisa kita ukur ya, peristiwa-peristiwa apa yang bisa membuat kita stres. Oke, di sini dia menjelaskan. Dia penjelasannya hampir sama dengan Hansel, ujung-ujungnya kalau kita stres itu sakit. Kita lihat pengalaman masa lalu. Jadi ketika kita menghadapi satu peristiwa yang menekan saat ini, apakah kita stres atau tidak?
Saya ulangi lagi, ketika kita dihadapkan dengan satu peristiwa, maka peristiwa yang kita hadapi ini bisa berpotensi terhadap stres yang ujungnya sakit. Tapi orang stres atau tidak, karena tergantung dari bagaimana pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu nanti difilter. Ketika dia misalkan mempersepsi, dulu saja saya nggak bisa, ini akan mempengaruhi psychological defense. Psychological defense ini adalah pertahanan dia. Kemudian nanti akan ada reaksi fisiologis. Reaksi fisiologis kan yang nggak bisa kita kontrol dengan baik otomatis, tapi segera harusnya kita coping. Coping ini sudah bahasa psikologis yang memang digunakan, artinya kita harusnya segera atasi. Sudah kita atasi saja masih ada bisa menyebabkan sakit, apalagi tidak kita atasi. Nah, jadi ujung-ujungnya nanti dia sakit. Jadi kalau ada orang yang biasanya sehat, tapi kemudian punya masalah dan langsung dia sakit, oh dia berarti stres. Kenapa? Karena pengalaman masa lalu yang kemudian mempengaruhi defense-nya dan juga reaksi fisiologis, kemudian coping itu kan mengatasi masalah. Kemudian nanti akan mempengaruhi perilaku sakit. Dan tapi harus dilihat dulu riwayat sakitnya. Apakah karena memang dia sudah ada bawaan sakit atau memang sakit yang memang muncul tiba-tiba karena faktor stres. Tapi bisa jadi orang yang ketika kita dihadapkan dengan stres per hari ini, kita dihadapkan dengan satu masalah yang harus diselesaikan, tapi kemudian kita kembali ke masa lalu. Dulu saja saya bisa, masa sekarang saya nggak bisa? Maka tidak akan terjadi stres. Bisa dipahami ya. Kenapa? Karena mempengaruhi defense-nya dia, adalah defense psikologisnya, pertahanan dirinya. Kemudian ada reaksi psikologis yang mungkin saja di sini reaksi psikologisnya yang mungkin lebih bisa dia tangani ya, karena wajar sebenarnya reaksi psikologis. Kemudian coping, harusnya dia bisa atasi masalah. Oke. Tapi ketika dia tidak bisa kalau pengalaman masa lalunya buruk dan dia tidak bisa atasi, coping, nanti ujung-ujungnya sakit. Apa sih yang dinilai? Jadi peristiwa yang dihadapi seseorang itu berpotensi terhadap stres itu apa saja? Holmes dan Rahe itu melakukan penilaian kematian suami ataupun istri 100. Kita nanti bisa baca sendiri ya. Kemudian di sini ini penilaiannya. Nah, kalau dalam 1 tahun jumlah nilai angka di atas 300 yang bersangkutan menunjukkan gejala stres. Ini artinya jelas peristiwa itu terus dia tidak bisa selesaikan. Karena tadi saya sudah jelaskan. Kalau kita dihadapkan satu masalah yang harus diselesaikan, kalau dulu saja saya bisa, saya pasti sekarang bisa. Berarti nggak mungkin di atas 300. Tapi kalau dulu saya nggak bisa, wah saya pasti nggak bisa lagi. Akumulasinya jadi tambah banyak dalam penilaian stres dari peristiwa kehidupan yang jelas nanti akan berujung sakit. Kemudian teori selanjutnya adalah teori kesesuaian individu dengan lingkungan. Ini pernah dilakukan penelitian oleh French dan Rahe. Jadi teori ini menjelaskan bahwa ketika ada ketidaksesuaian antara lingkungan pekerjaan dari pekerjaan kita di perusahaan dengan individu itu akan menyebabkan masalah dengan kesehatan fisik dan juga mental, artinya dia akan stres. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, konflik bisa saja terjadi pada karyawan ketika penempatan kerjanya itu tidak sesuai dengan karakteristik dari seseorang atau mungkin juga kemampuan dari seseorang. Oke, jadi ada 4 dasar yang bisa menyebabkan seorang stres. Yang pertama stres organisasi, tekanan organisasi. Tekanan organisasi atau stresor di dalam organisasi akan menyebabkan satu ketegangan pada karyawan yang sebenarnya harusnya dia coping. Coping saja dia masih stres dan di sini dia perlu dukungan sosial. Jadi ketika seseorang tidak sesuai antara dirinya dan lingkungan bisa menyebabkan seseorang itu stres. Tapi seharusnya dia coping dan mendapatkan dukungan sosial. Yang terakhir adalah teori model dari rangkaian stres kerja. Newman dan Beher, dia mendapatkan 154 variabel yang menyebabkan stres yang kemudian 150 variabel yang menyebabkan stres yang kemudian dia kelompokkan menjadi 5. 5 ini ya. Kalau ini adaptasi. Apa saja?
Yang pertama adalah personal facet. Personal facet ini dari sisi personalnya. Misalkan tipe kepribadian seseorang, apakah tipe A atau tipe B. Kemudian dari segi kesehatan seseorang. Oke, saya masuk dulu ke facet personal facet. Personal facet ini ini saya tambahkan, mungkin di slide yang teman-teman nggak ada ya. Nanti khusus yang ini bisa diminta. Tipe kepribadian A ini mudah atau rentan sekali terhadap stresor. Nanti teman-teman bisa baca ya. Ini rentan terhadap stresor. Tapi berbeda dengan tipe yang B. Kalau tipe yang B itu dia lebih karena dia ekstrovert ya, dia tidak mudah stres. Oke, yang pertama selain dari personal facet dari kepribadian, maka tadi dari segi kesehatan. Jadi personal facet baik itu kepribadian ataupun kesehatan itu akan mempengaruhi proses kognitif seseorang, proses penilaian seseorang terhadap lingkungannya. Nah, lingkungannya bagaimana? Lingkungan perusahaan, lingkungan di perusahaan atau tempat kerja. Di perusahaan atau di tempat kerja itu kan memang stresornya pasti banyak ya. Stresor atau yang menyebabkan stres. Perusahaan besar atau perusahaan kecil atau mungkin pekerjaan yang numpuk atau pekerjaannya terlalu rumit, semuanya bisa saja berpotensi terhadap stres. Apalagi kalau kita sedang sakit dan pekerjaannya itu banyak, nah itu akan mempengaruhi stres. Nah, jadi seseorang itu bisa stres ataupun tidak dalam proses awalnya tergantung dari personal facet, apa itu kepribadian ataupun kesehatannya, mempengaruhi proses penilaian kognitif, dan juga tergantung bagaimana lingkungan dari tempat kerjanya. Oke, dalam penilaiannya ketika dia misalkan stres, dia melakukan penilaiannya secara negatif, maka akan mempengaruhi human konsekuensi individu, yaitu baik itu konsekuensi psikologis seperti kecemasan atau bahkan depresi ekstrimnya, kemudian konsekuensi kesehatan, sakit, atau konsekuensi perilaku lainnya seperti merokok berlebihan, merokok saja sebenarnya sudah kurang sehat ya, atau makan terlalu banyak, karena memang saat ini makanan-makanan yang mengandung gula yang banyak juga kan merusak tubuh juga ya. Nah, ini ada konsekuensi individu. Selain konsekuensi individu ada juga konsekuensi organisasi. Konsekuensi organisasi seperti kinerjanya menjadi menurun. Nah, 5 variabel ini yang nanti bisa kita lihat akan menyebabkan dia stres. Ketika seseorang itu stres, maka seharusnya dia ada adaptasi terhadap stres yang dia alami. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini Newman dan Behr menambahkan waktu. Jadi dia maksud dengan stres itu ada satu elemen waktu, ada satu proses interaksi yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi di sini dia sudah beradaptasi. Dalam adaptasi yang pertama ternyata dia gagal. Kemudian ada konsekuensi individu yang kedua kali, ada konsekuensi organisasi yang kedua kali. Kemudian dia beradaptasi lagi tapi gagal lagi. Sehingga nanti di sini dia perlu ada respon adaptasi dalam waktu yang cukup panjang. Nah, ini jadi yang dimaksud dengan stres ini rangkaiannya seperti ini. Ya, jadi tergantung dari individunya, karena ketika kita tidak sehat akan mempengaruhi penilaian kognitif kita yang kemudian akan ada dampaknya, baik itu individu ataupun organisasi. Dan ternyata ada elemen waktu, dia sudah bangkit, jatuh lagi, bangkit lagi untuk beradaptasi, jatuh lagi, sehingga nanti dia perlu adaptasi dalam jangka waktu yang panjang. Kesimpulannya, stres itu bisa terjadi dari teori yang kita pelajari tadi, stres ataupun tidak, karena tergantung dari bagaimana kita bisa menilai tidak terlepas dari hasil interaksi kita dengan lingkungannya. Tidak akan terjadi stres kalau misalkan kita lihat di sini, tergantung dari persepsi kita, tergantung dari personality kita dan juga pengalaman masa lalu kita. Kalau misalnya pengalaman masa lalu kita, dulu saja saya bisa, kenapa saya menghadapi stresor yang terjadi di lingkungan saya tidak bisa? Ketika kita bisa melakukan itu, maka tidak akan terjadi stres. Tapi kalau misalkan persepsi pengalaman masa lalu, kita nggak bisa, nggak mampu, kemudian persepsi kita juga mempersepsi peristiwa secara negatif, personality kita juga tipe A, atau bahkan saat itu sudah sedang sakit, maka ketika kita berinteraksi dengan lingkungan, stresornya dari baik itu fisik ataupun psikologis, muncul
peristiwa yang menekan. Kemudian nanti peristiwa yang menekan itu otomatis nanti akan ada reaksi fisiologis. Ini otomatis ya. Otomatis reaksi fisiologis, nanti ada gangguan perilaku, ada sakit, dan dia seharusnya coping. Oke. Nanti di sini ada psychological, physical illness, nanti ada apa sih, sakit apa nanti ada ya setelah ini. Stresor apa sih yang menyebabkan stres? Ternyata yang bisa menyebabkan stres itu dari lingkungan adalah physical condition seperti berisik, temperatur yang ekstrim, apakah terlalu dingin atau terlalu panas, kemudian polusi udara. Kemudian yang kedua adalah temporal condition yang berubah-berubah seperti perubahan waktu, kemudian perubahan schedule, jadwal, deadline. Kemudian yang ketiga adalah psychological condition, jadi psikologis, sosial mempengaruhi psikologis seperti masalah pernikahan, kemudian yang crowding ini tempat kerjanya terlalu ramai lalu lalang, kemudian relocation and migration, dipindahkan tempat kerjanya. Kemudian yang keempat adalah karakteristik pekerjaan. Karakteristik pekerjaan itu kita lihat ada work overload dan underload. Jadi pekerjaan itu ada yang berlebihan, berlebihan ini juga ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kalau kuantitatif itu pekerjaan itu terlalu banyak. Tapi kalau kualitatif itu pekerjaan itu susah sekali secara kognitif. Sedangkan kalau underload ini pekerjaan itu terlalu mudah, terlalu sedikit. Jadi orang kalau terlalu sedikit juga jadi stres kalau orang yang punya motivasi kerja yang tinggi. Kemudian juga kalau yang kualitatif, kok pekerjaannya gampang sekali ya. Orang yang terlalu gampang dihadapkan dengan pekerjaan terlalu gampang, sedangkan motivasi dia tinggi untuk berprestasi, maka dia bisa jadi stres. Kemudian ada rule konflik. Jadi konflik peran, dikasih rule konflik dan ambiguitas. Jadi dia dikasih pekerjaan, tapi dia nggak jelas sebenarnya job desk saya itu di mana. Jadi ketika dia bingung karena konflik peran yang dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, itu bisa menimbulkan stres. Kemudian perubahan organisasi juga bisa menimbulkan stres. Jadi stressors, apa sih yang menyebabkan stres? Ini beberapa poin ini. Tadi saya sudah sampaikan psychological response ini ada physical illness, jadi sakit. Sakit itu psychosomatic disorder dan infectious disease. Jadi psikosomatis itu ada penyakit yang kita tuh nggak tahu dari mana. Oh ternyata dari psikologis yang bisa mempengaruhi fisik kita menjadi sakit. Ini dia. Oke, maaf. Oh ini infectious disease. Nah ini psikosomatic disorder. Jadi ada sakit kulit. Ini dia jenisnya ataupun simptomnya. Kemudian musculoskeletal disorder, kemudian masalah pernafasan, cardiovascular disorder, dan sebagainya. Nah ini psikosomatic disorder dan associated illness. Kemudian yang kedua adalah behavioral disturbance. Jadi masalah gangguan perilaku. Seperti apa gangguan perilakunya? Penggunaan drug and alkohol, kemudian depresi dan gangguan perilaku lainnya, kemudian masalah dengan prestasi kerja dan job burnout. Pekerjaannya itu menimbulkan stres. Nah, depresi sama stres berbeda ya. Kalau depresi ini sudah parah yang ujung-ujungnya kalau nggak bisa diatasi jadi bunuh diri. Kalau depresi ciri-cirinya adalah cara melihat dunia itu sudah kacau. Ya, cara melihat masalah sudah kacau. Dia sudah nggak bisa melihat lingkungan dengan baik, dia sudah nggak bisa melihat permasalahan dengan jernih. Jadi kalau teman-teman kalian, teman-teman mahasiswa ini ada yang mengatakan kayak gue pengen mati aja deh. Nah, apalagi buat orang yang introvert itu harus didampingi, tapi didampingi jangan banyak bicara, tapi berlainan dari A, B, C, D. Karena ini hal-hal yang seringkali tanpa disadari terucap karena memang dia nggak bisa melihat permasalahan dengan jernih. Nah, jadi ujung-ujungnya biasanya terutama buat orang yang introvert, khawatirnya adalah bunuh diri. Kalau orang yang ekstrovert dia masih mudah ya mengeluarkan permasalahannya dengan baik. Tapi saya menemukan mahasiswa dia bisa menutupi masalahnya dengan baik, bergaul dengan teman-temannya, tapi secara personal dia self harm, dia sakiti, dia silet ya tangannya sendiri. Nah itu ada juga yang saya temukan seperti itu. Nah jadi strategi menghadapi
Oke, itu satu lagi untuk yang coping with stress. Coping with stress, cara mengatasi stres sebenarnya bisa di awal. Kalau di awal itu coping dan prevention. Jadi, kita kurangi, yang menyebabkan stres. Jadi kalau teman-teman dihadapkan dengan stres dalam pekerjaan, supaya saya nggak stres gimana ya caranya? Jadi kita harus bisa, melakukan pencegahan. Oke, saya kayak perlu deh pelatihan, bisa ajukan ke atasan, atau mungkin kalau memang atasan nggak terima, kita sendiri yang berusaha untuk memperkaya diri kita sendiri dengan ilmu-ilmu sehingga kita bisa mengurangi, stresor itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita rubah kognitif kita dalam persepsi. Jadi persepsi dan apa, cara berpikir kita itu harus kita rubah. Kalau tadi, ada istilahnya, "Oh stres," maka oke peristiwa itu meskipun negatif, tapi kita harus bisa melihatnya secara positif. Atau mungkin jangan terus melihat ke atas, tapi kita kalau melihat ke atas mungkin saya mungkin nggak saat ini nggak sanggup misalkan seperti itu. Tapi rubahlah, cara berpikirnya dengan baik, misalkan mensyukuri apa yang ada, diterima dengan baik. Nah ini cara merubah kognisi atau persepsi. Kemudian, emotional support dari orang lain itu perlu ya, karena bisa jadi tapi ke orang yang tepat. Kalau orang yang tidak tepat khawatir dibicarakan lagi ke orang lain, dia tidak siap, ya khawatirnya menjadi bertambah stres. Kemudian psychological control itu paling sederhana, tentu kita kontrol psikologis kita. Apakah kita atur pola tidurnya, apakah kita atur pernapasan kita. Orang yang tarik napas mendalam itu sebenarnya, "Kenapa kamu?" Misalnya seperti itu sebenarnya dia sedang, tanpa dia sadari dia sebenarnya menghadapi, masalah yang berat gitu. Dia berusaha untuk bisa, beradaptasi terhadap stresornya. Dia tarik nafas yang cukup dalam, dia keluarkan. Sebenarnya sederhana sekali ya, jadi, tadi yang bisa jadi juga tidur, istirahat, kita yang paling tahu tentang kondisi kita sendiri. Jadi jangan dipaksakan. Atau dengan, berolahraga. Kemudian saya tambahkan dari, buku, behavioral, kalau tadi dari buku Berry, di sini dari, behavioral, psychology, psikologi perilaku, Robert ya kalau nggak salah. Nah di sini strategi menghadapi stres ada, analisis pekerjaan. Jadi kita, "Pak, sebenarnya job desk saya itu di mana?" Nah, biasanya kan kita bisa analisis pekerjaan kita. Kalau dalam psikologi itu ada pelajaran, analisis jabatan ya. Jadi kita tuh bisa menganalisis jabatan seseorang tuh pekerjaannya sebenarnya apa. Itu bisa bisa dilacak sebenarnya sehingga kita tahu posisi posisi seseorang itu harusnya pekerjaannya itu apa saja harus jelas. Karena kalau nggak jelas nanti bisa menyebabkan konflik, peran dan juga ambiguitas. Jadi kita harus analisis pekerjaan itu sendiri. Kemudian training karyawan, kita minta training untuk, bisa mengurangi masalah. Kemudian yang kedua, strategi kedua melakukan manajemen stres yaitu relaksasi. Seperti meditasi, biofeedback, seperti mengontrol, mengontrol perasaan diri sendiri, kekhawatiran, kegugupan kita kontrol ya dengan baik. Kemudian olahraga atau mungkin interaksi sosial. Kemudian, yang terakhir untuk strategi menghadapi stres kerja, dari model yang berbeda ya, dari buku yang berbeda, maka strategi ketiga kita bisa menggunakan pendekatan organisasi. Kita harus memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan stres pada karyawan itu apa sih? Misalkan di sini, terutama di dalam tugas dan peran kita harus perhatikan, kemudian struktur organisasi juga harus kita perhatikan. Nah, ini semua memang sebenarnya dikendalikan oleh manajemen untuk kemudian bisa dimodifikasi dan dirubah. Kemudian harus dilakukan perbaikan seleksi personil dan penempatan kerja, penggunaan penetapan tujuan yang harus lebih realistis, kemudian perancangan ulang pekerjaan dan peningkatan keterlibatan karyawan, perbaikan komunikasi dan tentunya penegakan program kesejahteraan. Oke. Seperti